Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan masuk Mbak. Silakan duduk ya Mbak. Assalamualaikum Mbak. Selamat datang ya Mbak ya di sini. Bagaimana Mbak perjalanan tadi? Apakah ada kendala? Alhamdulillah tidak. Alhamdulillah. Dengan siapa Mbak datang ke sini? Kebetulan saya kesini pakai Grab. Oh pakai Grab sendiri apa ya? Iya. Wah berani sekali. Baik Mbak, sebelum kita lanjutkan untuk berbincang-bincangnya, lebih baik kita memperkenalkan diri dulu ya Mbak ya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Destana. Di sini saya sebagai konselor Mbak yang akan membantu Mbak pada masalah kali ini. Nah, sebelumnya Mbak boleh untuk memperkenalkan diri dulu ya Mbak. Baik, perkenalkan nama saya Dinda Rahmaulandari. Saya berasal dari Palembang. Kebetulan saya di sini ngekos Mbak. Di mana ya Mbak kalau boleh tahu? Di Sukarame. Saya ya. Kebetulan saya di sini menjadi mahasiswa UIN. Oh, di UIN ya Mbak ya. Sudah semester berapa Mbak? Udah semester 4. Alhamdulillah. Prodi apa Mbak di UIN? Kebetulan saya mengambil prodi PG PAUD. Oh, PG PAUD, Masya Allah. Nanti bisa bertemu dengan anak-anak ya Mbak ya, kalau sudah mengajar. Iya. Baik, dengan datanya Mbak Dina ke sini, berarti Mbak Dina sudah menyetujui ya Mbak ya, sudah sepakat untuk berkonseling bersama saya. Nah, di sini saya itu memiliki beberapa asas. Yang paling pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi Mbak Dina tidak perlu takut ataupun tidak perlu ragu untuk bercerita. Nah, di sini saya akan menjaga rahasia cerita-cerita Mbak nantinya. Saya tidak akan membocorkan kepada publik ya Mbak ya. Jadi Mbak Dina bisa bercerita dengan nyaman dan tenang ya Mbak ya. Iya, baik. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Mari kita fokus pada masalah Mbak Dinda ya Mbak ya. Mbak Dinda bisa bercerita dengan terbuka, dengan tenang. Nah, Mbak Dinda tidak perlu takut ya Mbak ya. Tidak perlu takut untuk bercerita kepada saya. Insya Allah saya akan menjaga kerahasiaan yang Mbak Dinda ceritakan. Nah, kepada Mbak Dinda boleh untuk membuka masalahnya ya Mbak ya. Iya, baik. Jadi di sini tuh saya merasa sangat emosian banget kayak gitu Mbak. Jadi Mbak Dinda ini tipikal orang yang untuk mengontrol emosi ya Mbak ya? Iya. Jadi saya tuh sering merasa emosi kayak misal kayak orang tersebut itu melakukan kesalahan kepada saya, tapi tuh saya bisa membawa emosi itu tuh kepada orang lain dampaknya. Jadi tuh saya kayak kalau orang yang nggak salah terus datang ke saya pas saya tuh merasa masih emosi dengan orang yang membuat masalah ini. Jadi saya kayak merasa emosinya tuh sangat tambah meledak-ledak, kayak semua orang tuh pengen saya marahin gitu. Baik Mbak, di sini saya bisa merasakan apa yang Mbak Dinda rasakan. Nah, berdasarkan pelatihan pengalaman saya, mungkin untuk kedepannya Mbak Dinda bisa untuk melakukan hal-hal yang lebih positif ya Mbak ya. Nah, mungkin bisa dengan pekerjaan atau permainan yang bisa untuk mengontrol emosi dan juga pikiran. Misalnya, kalau misalnya Mbak Dinda senggang di kos, Mbak Dinda bisa loh untuk melakukan hal yang positif seperti untuk bermain puzzle ataupun untuk jogging untuk merilekskan diri, mengatur nafas untuk agar tidak mudah terbawa emosi seperti itu. Saya akan menggunakan teknik, yaitu teknik self management yang
pikiran kepada Mbak Dinda. Self management ini bisa mencakup 3 hal ya Mbak ya. Yang pertama itu kemampuan untuk mengenali dan memahami dan mengendalikan emosi kepada Mbak Dinda yang memang susah untuk mengontrol emosi. Nah, kemampuan untuk fokus, berpikir jernih, dan mengembalikan keputusan yang tepat. Seperti itu ya Mbak ya. Di sini kan saya sudah mendengarkan cerita Mbak Dinda dengan baik, dengan tubuh yang sehat, dengan pikiran yang baik dan juga tenang. Nah, apa yang Mbak Dinda ceritakan itu saya jaga dengan sepenuh hati. Dan juga nanti Mbak Dinda bisa ya Mbak ya, sedikit demi sedikit, tidak harus hari ini ataupun besok Mbak Dinda ya. Mbak Dinda bisa untuk melakukan hal positif itu tuh bisa kapan aja dan dimanapun Mbak Dinda berada. Baik, terima kasih Mbak. Di sini saya sudah terbuka dan jujur kepada Mbak Dinda atas apa yang saya berikan kepada Mbak Dinda. Nah, saya percaya Anda memiliki kekuatan pada tantangan ini. Nah, semoga nanti Mbak Dinda bisa ya Mbak ya, bisa konsisten untuk melakukannya. Nah, saya senang sekali kepada Mbak Dinda bisa berbagi ceritanya kepada saya. Nah, untuk Mbak Dinda, bagaimana untuk kedepannya? Apakah Mbak Dinda semangat dan mampu untuk berjalan ke depan yang lebih baik lagi? Baik, untuk harapan saya, semoga saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan mungkin tidak memiliki sifat yang Susah untuk mengontrol emosi ya? ya benar, untuk lebih bisa mengontrol emosi ke depannya. Karena di sini saya akan ke depannya akan menjadi guru PAUD gitu. Iya, benar sekali Mbak Dinda. Saya memahami perasaan Mbak Dinda. Semoga nanti Mbak Dinda bisa menjadi guru yang baik dan juga bisa untuk belajar mengontrol emosi ya Mbak ya. Amin, terima kasih Mbak. Sama-sama. Tidak memperhatikan Mbak Dinda sedikit tidak nyaman ya Mbak ya atas percakapan ini. Bolehkah saya untuk berhenti sejenak? Sebaiknya tidak perlu Mbak. Di sini saya merasa sangat nyaman, aman, dan saya bisa terbuka untuk berbicara apa yang saya rasakan. Alhamdulillah kalau begitu ya Mbak ya. Tadi kan hanya sepengetahuan saya saja. Maaf ya Mbak ya, karena perasaan Mbak Dinda setelah melakukan konseling kali ini. Alhamdulillah saya merasa lebih baik dan saya akan melakukan penerapan yang telah Mbak berikan. Baik Mbak, saya senang sekali akan jawaban Mbak Dinda. Dan waktu juga kan sudah habis ya Mbak ya. Kita akhiri konseling kali ini ya Mbak ya. Semoga nanti bisa belajar lagi ya Mbak ya untuk mengontrol emosinya. Baik, terima kasih ya Mbak untuk sesi konseling pada hari ini. Semoga saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga nanti kedepannya dilancarkan ya Mbak ya segala urusannya. Sehat selalu untuk Mbak Dinda dan keluarga ya Mbak ya. Kalau begitu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit pulang dulu Mbak. Iya Mbak, mari Saya saya pamit antar dulu. Mbak. Iya. Mari Mbak saya bukakan. Terima kasih. Sama-sama, hati-hati di jalan